warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di pelajaran ekonomi. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi terakhir di KD 3.4, itu tentang struktur pasar. Ya. Oke, apa itu pasar? Nah, mungkin kalian berpikiran kalau pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, ya, tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Itu betul, ya. Ketika pasar dikatakan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, itu adalah arti pasar secara tradisional, ya, atau arti sempit. Tapi kalau kita lihat sekarang, pasar itu bisa saja terjadi ketika penjual dan pembelinya itu tidak bertemu, ya, misalnya kayak online shop. Nah, itu juga dikatakan pasar. Kenapa? Karena itu tetap ada transaksi gitu ya antara penjual dan pembelinya walaupun tidak bertemu secara langsung. Makanya nanti ada jenis pasar abstrak dan ada jenis pasar yang konkret gitu. Ya. Nah, pasar itu dalam perekonomian berperan sebagai sarana distribusi, ya, kemudian sarana promosi untuk mengenalkan produk kita, kemudian tadi apa yang sebelumnya kita bahas yaitu tentang pembentukan harga pasar atau equilibrium. Nah, jenis pasar kita akan membahasnya berdasarkan strukturnya ya. Ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang pasar persaingan sempurna. Ya, ciri yang pertama, kalian bayangkan sebuah pasar di mana di pasarnya itu penjual dan pembelinya itu sangat banyak, ya. Kemudian barang yang dijualnya itu harus homogen. Homogen itu sejenis. Misalnya ketika ada satu pasar, pasarnya itu pasar mangga. Mangganya itu harus manis ya, harus arum manis gitu, asalnya dari Indramayu gitu, itu homogen, harus sejenis gitu ya. Kemudian free entry free exit, pembeli atau penjual gitu ya, pembeli mau beli barang, beli mangga tadi itu boleh, kalau nggak jadi juga boleh, penjual juga kalau mau ikut jualan di situ boleh gitu, free entry free exit ya. Kemudian ciri selanjutnya, pembeli dan penjual mengetahui informasi atau keadaan pasar. Mungkin kalian pernah punya pengalaman ketika kalian beli barang itu misalnya harganya kok kayak mahal banget gitu ya. Nah, di pasar persaingan sempurna tidak akan terjadi hal seperti itu. Tidak akan ada penjual yang menjual harga barangnya itu di atas harga pasar gitu. Kenapa? Karena ketika ada penjual yang menjual barangnya lebih mahal dibanding harga pasar, maka penjual itu dipastikan nggak akan laku gitu ya. Kenapa? Karena pembeli itu pasti akan lebih milih penjual barang yang lain, karena tadi jumlah penjualnya itu akan sangat banyak ya. Makanya dalam pasar persaingan sempurna, baik penjual dan pembeli tidak boleh mempengaruhi harga ya. Jadi penjual dan pembeli sama-sama sebagai price taker atau pengambil harga. Jadi harganya itu ditentukan oleh keadaan pasar itu sendiri ya. Nah, memang sangat sulit ya dalam perekonomian itu mencari pasar persaingan sempurna contohnya. Tetapi yang paling mirip itu kita kasih contoh bursa efek ya, atau pasar modal, di mana produk yang dijual itu sama ya, tentang saham, obligasi dan lain-lainnya. Oke, kita lanjutkan ke pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu jenisnya banyak ya. Ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, ada pasar monopolistik, monopsoni dan oligopsoni. Monopoli dalam ekonomi artinya satu penjual. Mono satu, polinya itu penjual ya, satu penjual. Kalian bayangkan ya, di situ hanya ada satu penjual. Kemudian produk barangnya itu yang dijualnya itu tidak ada substitusinya ya. Artinya untuk mencari barang penggantinya itu sangat sulit gitu. Kalaupun ada, itu harganya akan mahal.
Nah, kemudian hambatan untuk masuk industri tersebut sangat sulit, ya, sangat sulit untuk masuk ke industri tersebut karena misalnya modalnya itu sangat besar gitu, ya. Kemudian perusahaan atau produsennya itu boleh menentukan harga karena tadi dia sebagai satu-satunya penjual gitu. Makanya dalam pasar monopoli, penjual itu namanya price maker gitu, sedangkan pembelinya itu price taker, ya. Ini contohnya ada PLN, PAM, Telkom, ya. Barang-barang yang dijual oleh perusahaan ini kan tidak ada substitusinya, ya, atau sangat sulit gitu, ya. Dan kalaupun ada itu lumayan mahal gitu harganya. Kemudian untuk membuat perusahaan yang menyaingi ini juga sulit kan, berarti hambatannya itu besar, ya. Dan boleh menentukan harga, ya. Selanjutnya pasar oligopoli. Oligopoli itu artinya beberapa penjual gitu, ya. Kemudian ciri yang selanjutnya itu sedikit penjual gitu ya yang menjual produk substitusi. Oligopoli itu beberapa penjual, berarti lebih dari 2 kurang dari 10 gitu jumlah penjualnya, ya. Nah, ada rintangan juga untuk masuk industri tersebut, artinya lumayan besar modalnya gitu ya. Kemudian perusahaannya pun harganya itu harus ditentukan oleh perusahaan yang lain dalam industri yang lainnya juga gitu. Jadi pasar oligopoli ini ciri khasnya itu penjualnya itu lebih dari 2 dan kurang dari 10. Yang selanjutnya pasar monopolistik, ya. Pasar monopolistik itu cirinya penjualnya itu banyak gitu, produsennya banyak, ya. Nah, dari penjual yang banyak ini masing-masing penjual boleh menentukan harga gitu. Nah, tetapi barang yang dijualnya ini ada ciri khasnya gitu atau terdiferensiasi. Jadi sama barang yang dijualnya tapi punya ciri khas atau punya corak gitu, ya. Kemudian ada pembatasan dalam pendirian perusahaan. Nah, Ibu kasih contoh di sini ada air mineral, ya. Monopolistik ini artinya itu beberapa penjual banyak gitu ya, tapi ada yang menjadi monopoli, ada yang menguasai pasar gitu. Jadi contohnya kayak air mineral, misalnya kalian beli air mineral gitu ya, beli Aqua misalnya. Nah, tapi yang dikasihnya itu bisa Ades lah, bisa Le Mineral gitu. Kalian beli mie instan, bilangnya Indomie gitu. Padahal Indomie itu merek. Kalian beli Rinso, padahal Rinso itu deterjen, Rinso itu mereknya gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi ciri khas di pasar monopolistik gitu, ya. Kenapa Aqua, Indomie bisa jadi price leader gitu, jadi leader di pasar monopolistik? Karena mungkin mereka pionir, ya. Pionir itu yang pertama, jadi mungkin yang paling ngena gitu ya, akhirnya itu menjadi leader gitu. Itu ciri pasar monopolistik. Yang selanjutnya pasar monopsoni. Kalau monopoli satu penjual, kalau monopsoni artinya satu pembeli, ya. Ini contohnya Bulog gitu. Di Indonesia itu ini badan usaha yang ini ya memegang tentang pangan gitu ya, logistik. Jadi kayak para petani itu nanti dibeli beras-berasnya itu sama Bulog gitu. Nah, itu jadi Bulog itu sebagai monopsoninya. Oligopsoni berarti beberapa pembeli gitu ya, penjualnya atau produsennya itu banyak, tetapi yang membeli barangnya itu hanya beberapa saja. Bagaimana? Sudah paham? Kalau ada yang belum paham, kalian boleh putar ulang videonya atau boleh tanyakan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.